Untuk Bapak, Ibu guru, dan semua karyawan dan juga pegawai yang ada di SMP Duji Rebualu untuk mengetahui bagaimana tatanan di dalam pembelajaran masa COVID-19 ini, saya akan sampaikan video yang sudah mengatur tentang pembelajaran new normal itu apa saja sarana, prasarana, dan kegiatan yang harus kita siapkan. Ini sudah dipandu di dalam sebuah video, silahkan tolong disimak. Bapak dan Ibu, sebagai kepala sekolah, kita bertanggung jawab untuk satu, mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka melalui laman Dapodik atau laman EMIS. Kedua, membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS terkait persiapan pembelajaran tatap muka. Ketiga, menginformasikan kepada Dinas Pendidikan, Pemda, Kanwil, kantor Kemenak setempat jika ada warga sekolah di wilayah kerja yang terkonfirmasi positif COVID-19. Keempat, membentuk satuan tugas yang melibatkan orang tua atau wali siswa serta masyarakat menjadi 3 tim, yaitu tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang, tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan, tim pelatihan, dan humas. Tim pembelajaran psikososial dan tata ruang bertugas untuk 1. Membagi siswa tiap kelas ke dalam kelompok belajar sesuai ketentuan masa transisi dan menentukan pembagian jadwal tatap mukanya. 2. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan jarak minimal 1,5 meter dan memastikan adanya sirkulasi udara yang baik. 3. Melakukan pengaturan lalu lintas satu arah di lorong atau koridor dan tangga sekolah. 4. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga sekolah yang terstigma COVID-19. 5. Mempersiapkan layanan bantuan psikososial bagi seluruh warga sekolah, antara lain, menugaskan guru bimbingan konseling atau wali kelas atau guru lainnya sebagai penanggung jawab. Mendata kontak layanan dukungan psikososial yang tersedia. Tim berikutnya adalah tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang bertugas untuk 1. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga sekolah yang berfokus kepada gejala umum. Pemantauan kesehatan ini dilaksanakan setiap hari sebelum masuk gerbang sekolah. Jika warga sekolah memiliki gejala demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan atau pilek, wajib kembali ke rumah. Lakukan isolasi mandiri selama 14 hari, dan jika memburuk, bawa ke vaskes terdekat. Jika warga sekolah teridentifikasi punya riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19, tim menghubungi keluarga atau orang terdekat agar diantar ke vaskes terdekat. Laporkan juga ke kepala sekolah. Jika terdapat orang yang serumah dengan warga sekolah teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim ini harus melapor ke kepala sekolah dan minta warga sekolah tersebut untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Jika terdapat warga sekolah yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan atau pilek, maka tim ini harus melaporkan kepada kepala sekolah serta minta warga tersebut untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasi mandiri warga sekolah harus dipantau dan dilaporkan setiap hari kepada kepala sekolah. Hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga sekolah direkap dan dilaporkan setiap hari kepada sekolah. 2. Memberikan informasi kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai daftar periksa. 3. Memastikan pembersihan dan disinfeksi sekolah setiap hari selama seminggu sebelum penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dan setiap hari setelahnya. 4. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan sekolah. Pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar sekolah dilarang beroperasi. Pastikan juga tim berkoordinasi dengan aparatur daerah setempat
untuk mengawasi dan menertibkan pedagang kaki lima dan warung makanan. Tim ketiga yaitu tim pelatihan dan humas bertugas untuk 1. Mensosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sekolah, khususnya orang tua atau wali murid, terkait pembelajaran tatap muka, metode pembelajaran, pengendalian COVID-19 di sekolah, hal yang perlu dipersiapkan siswa dan orang tuanya, pelibatan masyarakat sekitar. 2. Membuat dan menempelkan informasi dan edukasi mengenai pencegahan penularan COVID-19 di area strategis di sekolah. 3. Memfasilitasi dan mengadakan pelatihan kepada petugas kebersihan sekolah terkait tata cara pembersihan dan disinfeksi yang benar. 4. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu sekolah. Demikian prosedur yang harus disiapkan oleh sekolah sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Yuk, bersama kita jaga agar seluruh warga sekolah selalu sehat dan selamat. Demikian tadi sudah Bapak Ibu semuanya memperhatikan, menyimak bagaimana seharusnya kita lakukan bersama-sama, apa yang perlu kita siapkan, bagaimana caranya, bagaimana pelaksanaannya. Marilah kita bersama-sama menyiapkan diri untuk menyongsong pembelajaran di era new normal ini di masa COVID-19 ini. Semoga bermanfaat.